Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dengan acara Mawar. Ini adalah part yang ke-16. Hari ini saya ingin mengambil tema tentang penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri dari kata kuasa. Maka ada berkaitan dengan diri, berarti bagaimana kuasa diri kita. Atau dengan istilah lain, penguasaan diri adalah menahan diri. Sehingga ada sesuatu hal yang bisa kita kontrol dalam kehidupan kita. Maka hari ini saya mengajak kepada kita, bagaimana caranya kita bisa menahan diri, menguasai diri, supaya segala sesuatu yang kita lakukan, kita bisa lakukan dengan baik. Karena seringkali dengan penguasaan diri yang baik, kita bisa menangani sikap ataupun juga masalah dengan tenang. Tapi jika tidak ada penguasaan diri, seringkali kita emosi, kita seringkali mengerjakan dengan berantakan, tidak sempurna, bahkan tidak akan pernah puas. Mungkin akan mendatangkan emosional. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana ketika buah roh berbicara tentang penguasaan diri. Kita diminta untuk benar-benar bisa menahan diri. Baik itu amarah, baik itu masalah yang begitu membuat kita stres berat, hidup dalam tekanan, tapi Tuhan hanya ingin supaya kita bisa mengontrol diri kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ternyata penguasaan diri ini penting supaya kita bisa mengalami satu sikap ketenangan. Karena kalau emosional sudah muncul, bahkan kemarahan membuat kita menjadi emosi, segala sesuatunya jadi berantakan. Bahkan tindakan kriminal, tindakan kekerasan pasti akan terjadi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menguasai diri? Tuhan hanya minta dari diri kita. Kenal diri kita baik-baik dan ingat selalu bisa membuat kita tenang, bisa kita menahan diri, bisa kita menguasai diri. Ketika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, mungkin kita dengar, mungkin kita lihat, itu membuat perasaan emosional kita bergejolak. Tetapi Tuhan minta melalui firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Apakah kita tenang ketika kita menghadapi masalah? Apakah kita semakin panik ketika kita tidak tahu apa yang harus kita buat? Bahkan pikiran kita paksa dengan file otak yang terbatas. Kita berpikir bahkan sulit sekali tidur. Ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, akan munculkan satu tindakan yang membuat kita menjadi tidak baik. Mungkin stres, mungkin sakit, bahkan membuat hidup kita menjadi seperti orang gila. Tetapi Tuhan minta ketika kita bisa menguasai diri, maka kita menjadi tenang. Tujuannya untuk apa ketika kita menguasai diri? Tuhan bilang di dalam bagian akhir ayat yang ke-7 dari 1 Petrus pasal 4 ini, supaya kamu dapat berdoa. Maka ketika kita datang kepada alamat yang tepat, ketika kita tahu bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan, kalau kita bisa menguasai diri, kita bisa tenang, datanglah kepada Tuhan. Supaya tujuannya apa? Kita bisa berdoa. Apakah ketika kita punya masalah kita cari Tuhan? Atau ketika kita punya masalah, kita hanya melampiaskan dengan kemarahan? Itu bukan jawaban. Tapi Tuhan minta, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya engkau bisa berdoa. Biarlah itu haknya Tuhan untuk menjawab semua permasalahan kita. Jika ada orang yang menghina kita, ada yang membuat kita sakit hati, bahkan membuat hidup kita menjadi susah, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sungguh luar biasa supaya kita belajar. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 pun ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ternyata dampak dari kita jika tidak menguasai diri, iblis akan menguasai hidup kita. Maka jangan biarkan iblis bekerja dan bercokol dalam hidup kita. Karena dia mengaung-ngaung seperti singa yang sedang berjalan keliling mencari mangsa supaya dapat ditelan. Maka hari ini andalkan Tuhan. Ketika emosionalmu tidak terkendali, ketika engkau tidak tahu apa yang harus engkau buat, kuasai diri baik-baik, tahan diri baik-baik, buat dirimu tenang supaya engkau bisa berdoa. Jangan sampai iblis menguasai kehidupanmu sehingga engkau menjadi orang yang kesetanan. Maka malam hari ini jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, penguasaan diri itu penting. Baik itu dari pikiran, mata, pembicaraan kita, perkataan kita, bahkan perasaan dan tingkah laku kita. Perlu kita kuasai dengan baik supaya tidak mengalami kekecewaan. Supaya kita pun juga bisa tenang dan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Maka apapun masalahmu hari ini, kuasai diri dengan baik dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan paksakan file pikiranmu untuk melebihi kekuatanmu. Jangan pikirkan segala sesuatu yang negatif, tapi biarlah semua dalam rencana Tuhan. Bahkan hatimu engkau paksa dengan emosional yang sangat luar biasa sehingga kemarahan itu sulit untuk dipendam. Tapi jangan lupa, ada setan yang selalu menguasai hidup kita jika kita tidak menguasai diri. Oleh sebab itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah di Mawar pada part yang ke-16 ini kita boleh melihat bagaimana diri kita supaya kita lebih menguasai diri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini semakin sulit, tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, saya percaya kita bisa menguasai diri kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami belajar lagi tentang penguasaan diri. Kami tahu kami seringkali beremosional, kami seringkali tidak terkendali, bahkan seringkali kami jengkel, bahkan kami stres sendiri dengan semua pergumulan kami. Bahkan kami kadangkala tidak tahu apa yang harus kami katakan. Tapi pada malam hari ini kami yakinkan Tuhan minta supaya kami menguasai diri kami baik-baik. Karena kami akan melihat bagaimana jawaban Tuhan, berkat Tuhan ketika kami dapat menguasai diri kami. Jadikan kami tenang, biarlah kami boleh bisa berdoa kepada Engkau. Dan jangan sampai setan atau iblis menguasai hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mengikuti emosional kami dan seringkali kami sulit untuk menahan diri. Ampuni kami Tuhan. Tapi malam hari ini kami belajar untuk bisa menguasai diri kami, baik pikiran kami, perkataan kami, mata kami, pendengaran kami, bahkan perasaan dan tingkah laku kami. Buat kami belajar untuk menguasai diri. Karena itulah yang terpenting dalam buah roh, supaya kami dapat melakukan dengan tindakan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah malam hari ini apapun pergumulan kami percaya Tuhan ingin supaya kami punya hubungan yang baik dengan sikap yang tenang, supaya kami bisa berdoa kepada Tuhan. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah hari ini kita boleh tidur dengan tenang karena kita bisa menguasai diri atau menahan diri kita untuk tetap yakin kepada Tuhan. Selamat istirahat, dan biarlah besok pagi kita bangun dalam kekuatan dari Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.